Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini tanggal 11 Juli 2022 kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Mazmur 118 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8 yang berkata demikian. Tuhan di pihakku, menolong aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini yang saya beri judul Tuhan di pihakku. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita baca di dalam Mazmur 118 itu, di situ kita akan menemukan ada 3 pihak di sana. Pihak musuh, pihak pemazmur, dan pihak Allah. Dan pemazmur menulis, Tuhan ada di pihak pemazmur. Dengan kata lain, kalau Tuhan ada di pihak pemazmur, berarti Tuhan tidak ada di pihak musuh pemazmur. Nah, ini juga yang mau disampaikan pagi ini buat saudara dan saya, bahwa Tuhan ada di pihakku. Kalau Tuhan ada di pihak saudara dan saya, itu berarti Dia tidak akan ada di pihak musuh kita. Mengapa Tuhan ada di pihak kita? Ada banyak alasan. Jika kita bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, jika kita melakukan sesuai dengan kebenaran firman, jika kita berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan tetapkan, waktu kita menghadapi musuh, Tuhan akan tetap ada di pihak saudara dan saya. Tapi saudara dan saya nggak bisa berkata bahwa Tuhan ada di pihak kita saat saudara dan saya menyimpang dari apa yang Tuhan katakan. Saat saudara tidak melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Saat saudara dan saya tidak berjalan seperti yang ditetapkan Tuhan. Itu kita belum tentu akan mendapatkan bagian firman ini bahwa Tuhan ada di pihak kita. Jadi Tuhan ada di pihak kita, itu berarti apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita jalani sesuai dengan kebenaran Tuhan. Kita mau lihat, jika Tuhan ada di pihak kita, jika Tuhan ada di pihakku, di pihak saudara dan saya, apa yang akan terjadi? Yang pertama, Tuhan pasti akan menolong kita, bukan menolong musuh kita. Tadi saya sudah mengatakan buat saudara bahwa dalam kisah itu ada 3 pihak. Pihak penulis pemazmur, pihak musuh, dan juga pihak Tuhan. Nah, jika itu dibawa kepada kehidupan saudara dan saya, jika Tuhan ada di pihak kita, maka sudah pasti Tuhan akan menolong saudara dan saya, bukan menolong musuh kita. Jadi Tuhan mau katakan buat saudara dan saya di poin 1 ini, pastikan saudara dan saya berjalan sesuai kebenaran Tuhan, bertindak sesuai apa yang Tuhan mau. Maka jika kita berhadapan dengan musuh, Tuhan akan memilih berada di pihak kita. Dan poin 1, Dia pasti menolong kita, bukan menolong musuh kita. Yang kedua, jika Tuhan berada di pihak kita, apakah yang akan terjadi? Yang kedua, Tuhan akan satu grup dengan kita demi mengalahkan musuh kita. Jadi ketika saudara dan saya berjalan sesuai kehendak Tuhan, lalu kemudian ada musuh yang mau menyerang saudara dan saya, menjatuhkan saudara dan saya, tidak usah takut. Karena Tuhan akan memilih satu grup dengan saudara dan saya dan berbalik menyerang musuh yang mau menyerang saudara dan saya. Karena Dia ada di pihak kita. Oleh sebab itu di bagian firman ini mau mengajar saudara dan saya, tidak peduli berapa banyak musuh yang mencoba memusuhi saudara dan saya, tapi selama Tuhan ada di pihak kita, maka
Tuhan akan satu grup dengan kita untuk mengalahkan musuh kita. Yang ketiga, jika Tuhan ada di pihakku, jika Tuhan ada di pihak saudara dan saya, maka yang ketiga, kita akan mendapat perlindungan Tuhan yang sempurna sekalipun musuh mencoba menyerang kita. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan memilih Tuhan ada di pihak kita, sesungguhnya suasana kita bukan di zona nyaman, tapi suasana kita ada di zona yang tidak nyaman. Kita sedang ada di arena di mana kita berhadapan dengan musuh. Dan musuh ini bukan iblis loh saudara, tapi musuh ini adalah manusia. Oleh sebab itu Tuhan mau mengajar saudara dan saya bahwa waktu Tuhan ada di pihak saudara dan saya yang berjalan sesuai kehendak Tuhan, maka Dia pasti akan melindungi kita dari semua serangan musuh. Artinya Dia akan membuat semua serangan musuh kepada kita mental. Gak ada maknanya. Tidak ada gunanya serangan musuh kepada saudara dan saya selama Tuhan ada di pihak saudara dan saya. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, mari berjalan dalam hidup ini dan pastikan jalan kita sesuai dengan jalan Tuhan, supaya Tuhan tetap berada di pihak kita. Yang keempat dan ini yang terakhir, jika Tuhan berada di pihak kita, jika Tuhan di pihak kita, maka kita pasti akan dibuat Tuhan mengalami kemenangan yang gilang gemilang terhadap musuh kita. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, percaya atau tidak, waktu saudara dan saya berjalan di dalam kebenaran, akan ada banyak musuh yang sukanya berjalan di jalan ketidakbenaran, itu akan memusuhi kita. Jika saudara dan saya berjalan sesuai dengan apa yang dikatakan Tuhan, percayalah ada banyak musuh atau manusia yang akan bertentangan dengan kita, yang maunya mengatakan apa yang mereka mau. Tapi saudara dan saya gak usah takut, karena waktu kita berjalan dalam kebenaran Tuhan, sekalipun banyak musuh yang mencoba menyerang kita, firman Allah menjamin, kalau saudara baca terus ayat ini bagian Mazmur 118, maka musuh itu pasti tidak akan bisa mengalahkan kita, menyerang kita. Serangannya boleh dilepaskan, tapi serangannya tidak akan berarti, sebab Allah melindungi kita karena Allah ada di pihak kita. Pertanyaannya hari ini, apakah saudara dan saya adalah orang-orang yang memiliki potensi, yang memiliki bagian di mana Allah ada di pihak kita? Ataukah sebaliknya, kita adalah orang yang menjadi musuh orang yang berjalan di dalam kebenaran? Berhati-hati, karena jikalau kita berjalan di dalam kebenaran, sudah pasti Allah di pihak kita, dan sudah pasti siapapun musuh kita pasti akan dikalahkan. Tapi sebaliknya, jika kita berjalan di luar kebenaran Allah dan kita memusuhi orang yang berjalan di dalam kebenaran, saudara tidak akan pernah mengalami kemenangan, karena Allah tidak akan pernah ada di pihak orang yang berjalan di dalam ketidakbenaran. Tuhan mau saudara dan saya merenungkan bagian ini dan belajar. Mari kita terus berjalan di jalan kebenaran Tuhan. Mari kita perkatakan apa yang benar sekalipun itu menyakitkan. Mari kita terus tegakkan kebenaran yang Allah mau kita sampaikan sekalipun banyak musuh yang memusuhi kita. Karena jika situasi darurat, jika urgen, Allah tetap akan memilih ada di pihak kita. Dan jika Allah ada di pihak kita, musuh tidak akan pernah mengalami kemenangan, karena Allah akan melakukan hal-hal yang tadi saya bahas, 4 hal tadi bagi kita. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam mengalami Tuhan ada di pihak kita. Amin.